Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haris dengan 021-201-4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode rehabilitasi dengan judul struktur vegetasi mangrove alami dan rehabilitasi pesisir selatan di Pulau Lombok. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Hutan mangrove Indonesia merupakan hutan tertinggi di dunia, yaitu sekitar 4,25 juta. Namun, akan tetapi laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia juga sangat tinggi, sehingga diperkirakan luas kerusakan hutan mangrove berkurang sebesar 2,15 juta hektar dari total sebelumnya. Kerusakan hutan mangrove merupakan masalah serius yang kini sedang terjadi di hampir seluruh Indonesia, termasuk di Pulau Lombok, menyatakan bahwa kawasan hutan mangrove Pulau Lombok yang masih dalam kondisi baik hanya sekitar 1,643 hektar atau sekitar 49% dari total 3.305 hektar kawasan hutan mangrove di Pulau Lombok. Sebagai upaya mengurangi laju kerusakan hutan mangrove, maka dilakukanlah rehabilitasi ekosistem. Rehabilitasi hutan mangrove yang hanya memanfaatkan satu jenis pohon saja dapat mengubah sistem zonasi alami yang telah berlangsung di ekosistem tersebut. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan memonitoring struktur vegetasi mangrove di kawasan yang telah dilakukan rehabilitasi. Monitoring atau pemantauan kondisi ekosistem mangrove merupakan salah satu upaya yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove serta evaluasi untuk melanjutkan upaya rehabilitasi yang selanjutnya. Di Pulau Lombok, kawasan yang masih memiliki keunikan ekosistem mangrove adalah kawasan pesisir selatan. Pesisir selatan Pulau Lombok merupakan kawasan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Hal tersebut menyebabkan rehabilitasi kawasan mangrove di kawasan ini menjadi sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah erosi karena gelombang dari arah samudra. Ekosistem mangrove rehabilitasi dengan jenis Chrysopora sp dapat ditemukan di Teluk Bentuk, Lombok Tengah, sedangkan ekosistem mangrove alami salah satunya berada di Desa Pemongkong, Lombok Timur. Monitoring struktur vegetasi mangrove di kedua ekosistem tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kerusakan ekosistem mangrove yang terjadi akibat rehabilitasi yang dilakukan selama ini, sehingga didapatkan cara yang lebih tepat untuk memperbaiki ekosistem mangrove yang rusak ke depannya. Langsung saja ke intinya, adapun dari metode rehabilitasi tersebut itu yang pertama alat dan bahan, di mana penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2018 di dua lokasi, di mana termasuk kawasan pesisir Pulau Lombok, yaitu hutan mangrove rehabilitasi Galupuh dan hutan mangrove alami Pemongkong, Lombok Timur. Pengambilan data ini dilakukan dengan cara menggunakan transek berpetak atau disebut plot. Garis transek ditempatkan secara sistematik dengan menarik transek lurus ke arah pantai yang memotong formasi mangrove. Pengambilan data ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis, indeks nilai penting atau INP mangrove. Plot-plot pengamatan diletakkan berseling pada setiap transek. Pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dibuat plot dengan ukuran 10 x 10 meter, panjang atau tinggi dari 1,5 meter sampai diameter batang lebih dari 10 cm. Dibuatkan plot ukuran 5 x 5 meter dan semai dibuat plot dengan ukuran 2 x 2 meter. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah individu dan pengukuran diameter batang setinggi dada setiap jenis tumbuhan mangrove. Selanjutnya, untuk analisis data tersendiri, penentuan data vegetasi mangrove dapat ditentukan dengan mengetahui indeks nilai penting atau INP suatu populasi mangrove dalam suatu komunitas, merupakan akumulasi dari nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif,
dan dominasi relatif dari masing-masing spesies yang terdapat di suatu lokasi penelitian. Selain itu, dilakukan perhitungan tingkat keanekaragaman jenis mangrove dengan menggunakan rumus indeks Shannon-Wiener, sedangkan tingkat similaritas kedua stasiun ditentukan dengan menggunakan indeks similaritas Sorensen atau ISS untuk menentukan persamaan kedua lokasi berdasarkan jenis mangrove yang ditemukan dari dan persen similaritas atau PS menentukan persamaannya berdasarkan pada proporsi masing-masing spesies di lokasi tersebut. Mungkin itu dapat yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.